Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Soma Channel. Kali ini Soma Channel akan membahas tentang kesenian tayub. Kesenian tayub merupakan pertunjukan seni yang diadakan untuk ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di kampung saya biasanya disebut dengan kabumi atau sedekah bumi, atau juga sering disebut dengan bersih desa. Akan keyakinan pada danyang atau penunggu desa, ataupun pada saat masyarakat punya hajat yang biasanya diselenggarakan pada saat musim panen. Keberadaan tayub masih bertahan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun seiring perkembangannya dari kalangan Islam, kesenian tayub menuai pro dan kontra. Dari pandangan Islam, kesenian tayub dianggap melanggar hukum yang ada dalam Islam. Sebagian masyarakat menganggap kesenian tersebut untuk hiburan dan dapat diterima dengan baik di masyarakat. Untuk itu, dalam video kali ini, Mimin akan membahas tentang sejarah kesenian tayub yang ada sampai sekarang. Tapi sebelum ke pembahasan sejarah kesenian tayub, Mimin ingatkan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng supaya kamu dapat pemberitahuan jika ada video terbaru dari Mimin. Sejarah kesenian tayub. Tayub dimulai sejak sebelum zaman penjajahan, yaitu sejak zaman kerajaan Singosari. Pertama kali digelar pada waktu Prabu Tunggul Ametung. Kemudian tayub berkembang di kerajaan Kediri dan Mojopahit. Pada zaman kerajaan ini, kesenian tayub merupakan bagian dari rangkaian upacara keselamatan atau syukuran bagi para pemimpin pemerintahan yang akan mendapat jabatan baru, atau juga saat pemberangkatan panglima ke medan perang, dan lain-lain. Pada zaman kerajaan Demak, tayub jarang dipentaskan karena pada waktu itu kesenian tayub hanya dapat dijumpai di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kerajaan. Tayub bermula dari cerita kedewatan atau dewi-dewi. Saat itu dewi-dewi mataya atau berjoget berjajar dengan gerak yang guyup atau dalam bahasa Indonesia serasi. Tetapi pada zaman Wali Songo, tayub digunakan untuk syiar agama Islam, sehingga nilai-nilai agamis pun dimasukkan dalam tarian. Di masyarakat agraris yang masih kenal dengan kultur animisme, dinamisme, tayub adalah bentuk ritual ketika terjadi peristiwa yang sangat penting. Namun disayangkan, ketika zaman penjajahan Belanda, kesenian tayub terpengaruh unsur negatif yang dibawa oleh para penjajah. Dulu saat zaman penjajah, kesenian tayub pasti ada minum-minuman beralkohol, hingga pemerintahan yang dipegang oleh Sunan Pakubuwono III, tayub yang terkena terpengaruh penjajah Belanda masih terpelihara dengan baik. Tapi dengan seiringnya waktu, ketika pemerintah dipegang oleh Sunan Pakubuwono IV, beliau tidak berkenan dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh penjajah Belanda. Kemudian tayub berkembang di daerah sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Seiring berkembangnya zaman, kesenian tayub ini berusaha berdiri dari jangan badi budaya luar atau budaya modern yang perlahan-lahan menggerogoti keberadaan dan eksistensi kesenian tayub ini. Persepsi negatif yang sudah terlanjur muncul di dalam pikiran masyarakat yang sangat luas membuat keberadaan kesenian ini serasa terpojokkan. Kemudian timbul keburukan dalam citra kesenian tayub yang disebabkan oleh penari pria atau penonton. Para penari menyawer dengan memasukkannya ke dalam kemben, sehingga muncul anggapan bahwa penari penayub itu murahan. Kesan miring akan kesenian tayub saat itu sangatlah buruk. Memang sangat disayangkan sebuah warisan budaya luhur yang seharusnya menjadi ciri dari sebuah bangsa atau daerah harus dikotori oleh tangan-tangan kolonial yang menjadikan pelaku kesenian tayub ini dipandang sebelah mata oleh masyarakat.
Karena stigma negatif yang sudah terlanjur melekat pada kesenian tayub ini, karena tari tayub adalah seni tayub yang menjadikan perempuan sebagai unsur dominan atau penarinya. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari tayub. Tari tayub semula berfungsi sebagai pengisi upacara jumenengan atau pemberangkatan panglima ke medan perang. Perkembangan tayub semakin luas, bukan saja sebagai tari yang bersifat sakral, tetapi juga sebagai tari pergaulan, bersifat erotis dan juga romantis. Perkembangan yang paling akhir, tayub sebagai tari-tari profan. Yang dimaksud tari-tarian profan adalah tari-tarian yang langsung berhubungan dengan masyarakat, atau juga disebut tari-tarian pergaulan atau tari-tarian untuk kesenangan. Tayub sebagai tarian rakyat bisa bersifat sakral dan bisa juga bersifat pertunjukan atau kesenian hiburan. Melihat sejarahnya, tayub memang untuk keperluan yang sakral. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tayub menjadi tari pergaulan. Tayub lazim ditarikan oleh pria dan wanita secara berpasangan. Oleh kaum petani Jawa, tayub diselenggarakan untuk ritual yang melambangkan kesuburan. Pertunjukan tayub bisa romantis, bisa pula erotis. Hal ini bisa dilihat saja pertunjukan tayub berlangsung. Para tamu mendapat persembahan sampur dari penari atau ledek. Tamu yang mendapat sampur kemudian ikut menari atau ngibing bersama dengan ledek yang diiringi musik gamelan sesuai gending yang telah dipesan. Karena gerakan tari penari atau ledek yang sangat erotis, kadang-kadang bisa ditafsirkan oleh penonton dan bahkan bisa menjurus ke perbuatan yang kurang susila. Itulah teman-teman sejarah dari kesenian tayub. Sampai saat ini untuk daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, biasanya pada saat sedekah bumi atau hajatan, tayub ini juga masih sering dipertunjukkan. Untuk kita generasi milenial, cukup kita melestarikan budaya, tidak boleh menghujat dan tidak boleh menghina budaya warisan leluhur kita. Oke teman-teman, demikian sejarah dari kesenian tayub. Rasa bukan, rasa bukan,